surat Al-A'raf yang akan dijelaskan oleh Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-A'raf suratun Makkiyah. Surat Al-A'raf adalah surat yang diturunkan di kota Mekah. Nazalat ba'da surah Shad yang diturunkan setelah surat Shad. Fil mushaf ba'da suratul An'am. Di dalam mushaf terletak setelah surat Al-An'am. Ada dua ayatiha mi'ataini ayat. Jumlah ayatnya 206 ayat. Wazaiful haq alal batil. Qatifah itu artinya meriam. Meriam atau meriam? Meriam. Bukan meriam, meriam. Mana satu qazaif ya? Itu yang lempung. Kalau dulu kan di zaman Belanda dulu proyektilnya, amunisinya masuk ke dalam tuh. Kalau sekarang sudah canggih ya, ternyata langsung lihat aja di Google itu. Wazaiful haq alal batil. Meriam kebenaran. Ya itu kan majas saja, meriam kebenaran artinya sesuatu hal yang menggelegar, yang bisa menyalakan kebenaran atau kebenaran. Wazaiful haq alal batil, menyalakan kebenaran dalam Itu terjemah bebasnya kalau ya meriam kebenaran. Dapat melesatkan kebenaran itu. Sebut saja meriam kebenaran. meriam kebenaran atas kebatilan. Bada'at as-surah bisira' baina Adam wa Iblis ma'a bada'al khalifah. Surat ini dimulai dengan pertentangan antara Adam dan Iblis pada awal penciptaan. Atba'athu bil hiwar baina ahlil jannah wa ahlin nar. Atba'athu bil hiwar baina ahlil jannah wa ahlin nar, menunjukkan dialog antara penghuni surga dan penghuni neraka, yaitu Adam dengan Iblis. Rosamat khoto'un niyat bayanan harus sira' fi al-bashariyah baina kulli nabi wa iya. Surat ini menunjukkan konflik dalam sejarah manusia setiap antara nabi dan umatnya. Jadi surat ini menunjukkan bahwa kita bisa merujuk, kalau kita ada permasalahan kita bisa merujuk kepada surat ini karena banyak contoh-contoh yang bisa menjadi rujukan. Contohnya, misal Fi'isahnu naro al-nam kita wal-qisah kana fakadzabuhu fa'anjaynahu walladzina ma'ahu fil fulki wa aghraqna alladzina kazzabu bi ayatina
Artinya, maka mereka mendustakanmu, lalu kami selamatkan dia dari orang-orang yang bersamanya di dalam kapal. Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, sesungguhnya mereka kaum yang buta. Seolah-olah dari semua ini adalah hanya ada orang beriman dan orang kafir. Jadi tidak ada yang abu-abu, tidak ada yang antara benar atau salah. Tidak jelas mana yang benar, mana yang salah. Fi bidayati surah nu'linu hadzal makna yuduk kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika hajatun minhu litunzira bihi wa dhikra lil mu'minin. Kalau dari halaman setelah terlihat Fi bidayati surah nu'linu hadzal makna. Awal surat ini dengan jelas menyatakan makna tersebut, yaitu maka jangan sampai ada ayatnya kita unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dhikra lil mu'minin. Maka jangan sampai ada dalam hati ini sesuatu yang menyimpang darinya. Matlubun minka al-jahru bita'alimil Islam. Maka wajib bagi kami bersuara dengan lantang tentang ajaran Islam. Al-muslimul haq yuhzamu amruhu wa yuhzamu wasayahu. Muslim yang sesungguhnya adalah muslim yang tegas dan menyelesaikan masalahnya. Jadi kita harus jelas kita di pihak yang hak atau yang batil, karena dalam kisah-kisah ini dia udah jelas. Dalam kisah-kisah ini jelas cuma ada orang zalim atau orang beriman. لا تستحي من إظهار الحق فإظهار الحق إظهار الحق يقول خطأ مطبع المسلم مسلم الحق يحزم أمره ويحسم وصاياه. Apa yahsim? Mana yahsim? Menentukan sikap. Kan dia fil haq, balas fil batil. Yahsim mauqifak. Lazim nahsim mauqifana, kita harus menentukan sikap. Wa illa yani sayakunu min ashabil a'raf. Kalau enggak kita tidak ashabul a'raf. Yani iqra surah al-a'raf al-ayah 46. Nanti ada di dalam surah Al-A'raf ayat 46. Wa bainahuma hijab wa 'ala al-a'rafi rijalun wa bainahuma hijab wa 'ala al-a'rafi rijalun yu'rafu kullu al-ayat 46.
Kullu bisimam. Nah, fadal. Sekarang halaman 113 judulnya Adam wa Iblis adalah lima diurut adalah lima diurut. Iblis menipu Adam dengan kesombongan. Adam wa fadallahuma bil-ghurur. Wa munzu bidayatil bashariyah yabda al-sirah baina Adam wa Iblis al-ayat. Konflik manusia dan setan dimulai diceritakan pada ayat 20, yaitu fawaswasalahuma artinya maka jangan sampai ada. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan setan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. Ayat 21, dan dia, setan, bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu. Jadi di dalam cerita Adam sama Iblis ini, Iblis itu menipu Adam dengan perkataannya, yaitu melarang mereka, Allah itu melarang mereka tidak menjadi malaikat atau tidak kekal di surga. Limada tasmiyatu suratul A'raf awalan wala ma'rifatu ahli jannah wa nar rijalan. Halaman 114 yang bawah. Sebab tasmiyatu suratul A'raf. Ma'rifati ahli jannah wa nar jalan ya'rifuna kulla ahadin min ahli jannah wa nar bisalamihim. Gimana tasmiyah surah? Yang pertama itu di antara keduanya, yaitu penghuni surga dan neraka, ada tabir atas Araf atau Araf itu tempat yang tertinggi. Ada orang-orang yang saling mengenal masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, salam sejahtera bagimu.
mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk. Kemudian yang kedua, Man hum ashabul a'raf? Siapa itu ashabul a'raf? Man hum ashabul a'raf? man wa ashabul a'raf an-nasu Innahum unasun unasun tasawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum. Mereka itu orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang perbuatan baik dan buruknya itu seimbang. Kemudian yang kedua, lam yahsimu mawaqifihim wa a'mal mawaqifahum wa a'malahum fil hayat. Yaitu mereka belum menentukan sikap dan perbuatan dalam hidup. Menentukan sikap itu apakah dalam kebenaran atau Mereka itu sama-sama hidup. Bentar. La ilaha illa wa la ilaha illa. Sebab tasmiyatul suratul A'raf. Sedangkan nama al-Araf ini ada di sedangkan nama al-Araf yang dimaksud di sebelah ini adalah sebuah tempat yang posisinya antara surga dan neraka, dan tempatnya itu memang tinggi. Nah, di situ itu sebagian manusia nantinya akan ditempatkan di sana sebelum dimasukkan ke dalam surga. Nah, kemudian Ashabul A'raf Wahum yaumal qiyamah yubbasuna fi makanin alim. Mereka itu nanti akan dikurung di dalam tempat yang tinggi, kumpulkan di tempat yang tinggi. Yusammal a'raf bainal jannah wan nar, di antara surga dan neraka. Liyushrifu 'alal makanaini, agar mendekati kedua tempat itu. Bainal jannah wan nar, hunaka man qad udkhila al-jannah, hunaka man qad udkhila al-nar. Ada yang sudah dimasukkan ke surga, ada yang sudah dimasukkan ke neraka. Mereka itu orang yang masih menunggu keputusan Allah, waiting list. Lakin qala al-ulama annahum sayadkhuluna an-nar. Pada akhirnya kata para ulama, mereka itu masuk neraka. Wal mutaraddidun yashmaluna asnafan katsira minan nas. Orang-orang yang ragu itu meliputi kelompok yang banyak dari manusia. Lidzalika hunaka a'raf katsura wa laysu urfan wahidan. Fa iyyaka an takuna ahadan. Jadi banyak ini golongan-golongan ini. Maka jangan sampai kamu masuk dalam golongan-golongan. Akhir muslim pada Amru Khalid, akhir muslim, saudaraku yang muslim, badir ila ittiba'i thariqil haq. Cepatlah untuk mengikuti, segeralah untuk mengikuti jalan kebenaran. Wala takun a'rafiyan, janganlah kamu menjadi termasuk dari ashabul a'raf tadi. Bal ihsim mauqifaka, tetapi tentukan sikap kamu, li'annaka qad tuhram hatta min an takuna ma'ashabil a'raf fi hali su'il khatim wal iyad billah. Jangan sampai masuk dalam golongan ashabul a'raf, su'il khatimah. Karena kebenaran, ikuti kebenaran. Jangan abu-abu. Jangan ikuti milioner. Allah.
Betul. Kemudian di halaman selanjutnya 115 Qisasul Anbiya. Terus mubayani lisiroi Abdul Tari. Terus mubayan gambaran yang bisa kita ambil dari sejarahnya itu lisiroi. Sirah ya. Nizak. Apa namanya? Kalau perdebatan hanya omongan, kalau sirah ada pertentangan. Gambaran yang bisa diambil dari pertentangan tentang sejarah ini dari Qisasul Anbiya. Walitakid ala rasaili allati tahmiluha as-surah. Yang pertama, anna asiro bainal haq wal batil daimun walakin yatawaqqaf. Bahwasanya pertikaian antara hak dan yang batil itu permanen dan tidak akan ketemu. Tidak ada dulu. Yang kedua, annal batil munhazimun la muhala. Maksudnya kebatilan itu akan kalah, tidak ada keraguan, tidak ada hayalan, bukan kopis. La muhala itu bukan kopis. Kopis untuk jadi sesuatu yang bukan tidak nyata ya. Bukan mengada-ngada bahwa saja kebatilan itu akan kalah. Oke. Yang ketiga, sabab asasi li hazimatul batil huwa wal bu'du anillahi wal fasad بأشكاله المختلفة yakni al-akhlaqi awil iqtisadi awil ijtimai. Bahwasanya sebab dasar dari penyebabnya itu al-bu'du jauh dari Allah. Al-bu'du anillah, yaitu jauh dari Allah dan Kerusakan. Jauh dari Allah dan kerusakan yang mereka berbagai macam bentuk. Yang mereka perbuat dari berbagai macam bentuk, yaitu dari segi akhlaknya, kualitasoni atau kebiasaan, awil ijtimai. Ini sosial masyarakat. Atau sosial masyarakat. Akhlak, ekonomi, sosial kemasyarakatan. Tadkurulana as-surah Qisasun li khamsati anbiya'i minal anbiya'illahi wa muwajahatihim fi amwamihim. Mengingatkan kita Surah Al-A'raf itu menyebutkan kepada kita ada kisah-kisah untuk dimanami anbiya illa nabi Allah wa muwajahatin li aqwamihim, dan mereka bagaimana menghadapi kaum mereka. Wal mulahal, dan yang jadi perhatian di sini an hadil qisas
bahwa cerita-cerita ini qad dzukirat marratin iddah fil Quran, sudah disebutkan berkali-kali dalam Al-Quran. Famal ladzi yumayyizuha, apa yang membedakan dari cerita-cerita itu di sini? Apa bedanya cerita yang membedakan cerita ini dengan cerita-cerita sebelumnya? Ceritanya sama, lakin tabal hunaka mumayyazat, itu bisa ada beda misinya atau apa namanya, isi dan misinya mungkin di situ ada perbedaan. Innaha takhdumu hadaf as-surah fi hasmil mawqif min as-sirah. Jadi cerita kisah-kisah itu takhdumu hadaf as-surah, dia terkait dengan tujuan daripada surat, fi hasmil mawqif, dalam menentukan sikap terhadap pertikaian-pertikaian min khilal awalan. Idharu anasiril muwajahati baina al-anbiya wa aqwalihim ila taqriban nafsiha ma'a nafsil kalimat ahyana wa kullaha isbat pada masyarakat wa tadhkiruhu ma'a tawiyat al-ashkhasi wal umam. Fakana dawatul anbiya'i kulluha wahidun. Qala ta'ala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Adapun di ayat selanjutnya, ubalighukum risalati rabbi, risalati rabbi. Kedua, at-tarkiz ala nihayatul qadir tahta qa'idah al-jaza min jinsil amal. Qul ta'ala innakum latatuna rijal syahwatan min duni nisa'i bal antum menjelaskan di ayat 81. Lidzalika kana jazaa'uhum masalan minal hajar selanjutnya at-tanbih ila anna sababi hazimatul batil innama huwa al-fasid. Halaman 116. Qauli ta'ala fa'awful kaila wal mizana wa la tabkhasun nasa asya'ahum. Kemudian selanjutnya kisah Musa alaihissalam. Wa tasilul ayatul lati kisah Sayyidina Musa ma'a Fir'aun sahabat Fir'aun wa Bani Israel. Kisah min Sayyidina Musa ma Fir'aun saharatu Fir'aun wa Bani Israel, kisatun min arwa'il kisah, cerita yang merupakan cerita yang paling terbaik dari kisah-kisah. Kisah min arwa'il kisah fi arwa'il namadijul hasmi wa taraddud.
wa taraddud. Paham? Paham coba tak? Qissatun min arwa'il qisas. Cerita yang paling terbaik, kisah yang paling terbaik dari kisah-kisah yang dipaparkan sebagai contoh di namadid hadha mithal amthilah fi ardi namadidil hasn, contoh bagaimana menentukan sikap. Dan juga di sini apa namanya itu tentang keraguan orang yang tidak menentukan sikap. Kisah Musa hunaka bayan yani qissah min arwa'il qisas fi 'ardi namadidil hasmi wa taraddud. Isinya dalam kisah Fir'aun, Musa dan Fir'aun itu mengetengahkan tentang prototip atau contoh bagaimana menentukan sikap dalam kebenaran, dan juga bagaimana juga sikap orang-orang yang ragu-ragu dalam menentukan kebenaran. Taraddud itu ragu-raguan. Baik, betul. Kemudian di halaman selanjutnya, halaman 119 yang Bani Israil Salabiyah wa Taraddud. Bani Israil salbiyatun wa taraddudun. Salbiyatun wa taraddud. Sikap negatif. Ya. Sikap negatif dan keraguan. Wabil muqabili tarainal ayat turina yuri telah melihatkan kepada kita ayat-ayat itu, menjelaskan kepada kita ayat-ayat itu, namudzajan akhar, contoh lain, ditaraddudi, contoh lain apa? Dari apa? Keraguan-keraguan, contoh lain keraguan-keraguan. Yaitu apa? Hum Banu Israil. Mereka itu adalah contoh yang orang-orang yang ragu, itu adalah orang-orang Banu Israil. Betul. Fa'indama qala lahum nabiyyuhum Ista'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurithuha man yasha min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Di sini dijelaskan sikap Bani Israil yang seringkali menunjukkan keraguan dan kelemahan iman, terutama ketika mereka menghadapi kesulitan, ketika Nabi Musa mengajak mereka untuk bersabar. Lantas seperti apa respon mereka? Mereka merespon dengan keraguan. Mada qala Bani Israil indama qala lahum nabiyuhum ista'inu bis-sabri was-salah. Apa yang dikatakan oleh orang Bani Israil ketika Rasul mereka Nabi Musa mengatakan kepada mereka ista'inu bis-sabri was-salah. Ila akhirnya. Mada qala lahum? Mada jawabu? Qalu min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Kami telah disakiti sebelum engkau datang kepada kami dan setelah engkau datang. Ayat ini menunjukkan bahwa mereka terus-menerus meragukan keputusan dan takdir yang Allah tetapkan untuk mereka meskipun sudah menyaksikan banyak mukjizat. Selanjutnya, faradda alaihi Musa liyu'allimahum
mengajari mereka beriman kepada Tuhan yang merupakan hal yang penting. Qala asa rabbukum ayyuhlika aduwwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzuru kaifa ta'lamun. Mudah-mudahan Tuhanmu membinasakan musuhmu dan menjadikan kamu khalifah di bumi. Kemudian Allah akan melihat bagaimana perbuatanmu. Selanjutnya kata fil akidah, keraguan di dalam akidah. Wa'anzuru banu Israil fi mawaqi'il ukhra. Wa bi annahum yanishuna bila wayatin wala huda hatta fi umuril akidah. Ditegaskan bahwa dalam banyak peristiwa Bani Israel menunjukkan sikap yang lemah dalam hal akidah. Mereka itu hidup tanpa tujuan dan seringkali mudah terpengaruh dengan ajaran sesat yang mereka temui di perjalanan. Profil ayat surat Al-A'raf ayat 138, naraqau minhu ta'ala wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum. Dan kami membawa Bani Israel menyeberangi lautan, dan mereka bertemu dengan suatu kaum yang mengabdikan diri mereka kepada berhala mereka. Pada kamu mundu qalilin. Ya, baik is running well. Yannahu lam yakul. Lazim takul awalan ya, betul ya. Laptopnya harus makan dulu. Dan mereka melihat Fir'aun dan ternyata dan tentaranya dan mereka tenggelam. Apa maksudnya? Bahkan menunggu qalil, baru saja mereka itu melihat mereka itu menyeberangi lautan diselamatkan oleh Allah. Baru saja mereka melihat Fir'aun dan tentaranya dan Allah menenggelamkan mereka. Hakadal maksudnya. Wamaza kana mauqifun mutadi, maka apa sikap mereka selanjutnya? Beriman tidak? Hal amanu am la? Kala badan ra'au badan jawazul bahar wa badan ra'au halaka fir'aun hal yu'minun am la? Hakala Wamaza kana mauqifun mutadi qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihatun qala innakum qaumun tajhalun. alihatun, apa alihatun? Alihatun atau alihatun bil alif? Alihatun bil ain. Dalam ayat 171, lalu apa posisi mereka selanjutnya? Mereka berkata, wahai Musa, ij'al lana ilahan, buatkanlah untuk kami sesembahan berhala, sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Qala innakum qaumun tajhalun. Kemudian Musa berkata, sesungguhnya kamu adalah kaum yang bodoh. Hada soal alladhi
alladhi yanumu al-qimati fil jahli ata fi nafsil ayat allati tahki kisah najatihim liyurina Allah Ta'ala ta'ala tatarabbudu wa adamu sabati indahum. Ini adalah pertanyaan yang mengungkapkan tentang tingginya kebodohan, muncul dalam ayat yang sama yang menceritakan tentang kelangsungan hidup mereka, sehingga Tuhan Yang Maha Esa menunjukkan kepada kita suatu keadaan mereka mengalami keraguan-raguan dan ketidakpastian. Ayat 171 dalam ayat 171 di surat Al-Baqarah, "Khudhu ma atainakum biquwwah." Ambillah apa yang telah kami berikan kepadamu dengan kekuatan. Fakaifa kana akhadahum li awamirillah takum Musa wa dhahaba lil-liqa'i rabbih. Famada fa'alu. Bagaimana mereka mengambil perintah Allah ketika Musa meninggalkan mereka dan pergi untuk bertemu dengan Tuhannya, apa yang mereka lakukan? Ternyata ketika Nabi Musa meninggalkan mereka untuk berjumpa dengan Allah, mereka melakukan kesalahan besar, yaitu yang pertama, wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min hulihim jalan jasadan lahu buat. Bani Israel mengambil perhiasan mereka dan membuat patung anak sapi dari perhiasan tersebut. Yang kedua, fatunkiru alaihimul ayat bisyiddah. Mereka mengingkari ayat-ayat. Mereka itu sangat mengingkari ayat-ayat Allah. Selanjutnya, alam yalau annahum la yukallimuhum wa la yahdihim sabila. Ittakhadhuhu wa kanu dhalimin. Dalam ayat 148 Allah mengingatkan mereka bahwa anak sapi itu tidak bisa berbicara atau memberikan petunjuk, dan tindakan mereka itu adalah suatu kezaliman. Walam sufita fi aidihim wa ra'au annahum qad dallu qalu la illam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna minal khasirin. Setelah menyadari kesalahan mereka merasakan penyesalan dan berdoa kepada Tuhan agar mengampuni mereka. Karena mereka tahu bahwa jika Tuhan tidak mengasihi dan mengampuni mereka, mereka akan menjadi orang yang merugi. Selanjutnya, kaum yashkuna min adamil wuduhi wal hazmi fi ماذا؟ وهم يشكون من عدم الوضوح والعزم في تدينهم على قدرهم مع الله. Mereka mengeluhkan ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam beragama dan hubungan mereka dengan Allah. Selanjutnya, al-firqus tsalits. Ada perbedaan tiga. Al-farq perbedaan. الفرق أم الفرق أنت تريدين ماذا؟ الفرق الثلاث tiga kelompok. Al-firqus tiga kelompok. Berarti mubasyaratan ba'da kisah Musa ma'a Bani Israil kisah ashabus sabat. Setelah cerita Musa dengan Bani Israel, terdapat cerita tentang para penghuni di hari Sabtu. Maksudnya mereka yang bekerja di hari Sabtu. Pada ayat 163 sampai 167. Mulakhasuha An-nabar
alaihimul amal fihi yang sabat, yaitu mereka berburu di hari yang diharamkan bagi mereka untuk bekerja, yaitu di hari Sabtu. Faktabarahumullahu bi'ihsanis sama. Kemudian Allah memuji mereka dengan mengirimkan ikan bi'ihsanis sama yang musabat amama ayunihim dikasroh, dengan mengirimkan ikan di hari Sabtu di depan mata mereka dengan melimpah. Fatuhahiru alal amri Fatahayalu alal amri fa'akhadu yas'un. maka mereka ngakal-ngakalin. Mereka itu pura-pura kayak nggak ngeliat gitu, dan mulai menaruh jari pada malam Jumat. Wa'akhadu yas'una syabab fil Jumu'ah. Mereka pura-pura dan mulai menaruh jaring pada malam Jumat. Malam Jumat. Wa yajma'una ma fiha sabah al-ahad, dan mengumpulkan hasil tangkapan mereka itu di hari Minggu pagi. Kan seharusnya kalau menangkapnya hari Jumat malam, di kemudian harinya di hari Sabtu. Tapi karena di hari Sabtu itu nggak boleh melakukan kayak pekerjaan gitu diharapkan, jadi mereka dikumpulkannya di hari Minggu biar nggak ketahuan gitu. Terus Maka itu agak ada يحتاج إلى بيان قليل كيف يصيدون في يوم الجمعة ليلا ويأخذونها في يوم الأحد. Penjelasannya bagaimana mereka menangkap ikannya Jumat malam. ikannya di malam Jumat, Jumat malam. Tapi kayak disimpan dulu, baru dikumpulkannya di hari Minggu. Nah, bagaimana nyimpannya gimana? Jadi mereka itu buat kayak irigasi kayak laut tuh, dibuat kayak irigasi pulau kecil. Nanti kan ikan kan sama semua tuh, banyak ditutup sama mereka. Nanti ngambilnya di hari Alhamdulillah fi yaumil ahad. Al-asmak allati waqa'at fi syababikihim fi di masjidihim. Nah, kepada abadul mu'minina al-ijabi fi amrihim bil ma'ruf wa nahyihim 'anil munkar. Beberapa orang yang beriman di antara mereka menyuruh kebaikan dan melarang kemungkaran. Hatta yakuna lahum hujjatan inda liqa'illahi bi annahum hawalul islah. Agar mereka memiliki alasan di hadapan Allah bahwa mereka telah berusaha untuk memperbaiki diri. Wal hidayah ta'ti minhum, dan petunjuk itu datang dari asbaha hunaka firqatun awasiyatun wa firqatun ijabiyatun qamat biwa wa firqatun ijabiyatun. Telah muncul kelompok yang durhaka, kelompok positif yang melakukan tugas perbaikan. Qamat biwajibil islam wa firqatun salbiyatun lam tataharrak wa lam tuslih. Dan kelompok negatif yang tidak bergerak dan tidak memperbaiki. bukan kelompok negatif, kelompok pasif. Kelompok yang pasif, tidak bergerak, tidak melakukan perbaikan. Sama zakana masirun kulawahidin min haula, dan maka apa yang terjadi
terjadi pada masing-masing kelompok tersebut najatun wa adabun wa iman, keselamatan dan siksa dan pengabaian. Lam yastajib ashabus sabat, para pelanggar, maksudnya mereka yang lam yastajib ashabus sabat Yunushil mu'minin wa anzalallahu bihimul uqubah. Para pelanggar hari Sabtu, maksudnya mereka yang melakukan pelanggaran di hari Sabtu tidak menanggapi nasihat orang-orang beriman sehingga Allah menurunkan siksaan kepada mereka. Al-Firqatul Ijabiyah anjahallahu ta'ala minal adab, dan kelompok yang positif yang aktif untuk kelompok yang aktif diselamatkan aktif oleh Allah. aktif dalam kebenaran. Kelompok yang aktif dalam kebenaran diselamatkan oleh Allah dari siksa. Wal firqatul ansiyah Allah Ta'ala bi'adzabin ba'idin, dan kelompok yang pasif, sementara kelompok yang pasif ditimpa siksaan yang sangat berat. Maksiat itu kelompok yang bermaksiat. Wafir al-maksiat, dan mereka yang bermaksiat ditimpa siksaan yang sangat buruk. Amal firqatus salbiyah allati atharat allati atharat mawquful masyahid al-mutafarrid. Adapun kelompok yang tidak aktif dalam kebenaran, yang hanya menjadi penonton, maka amal Al-Quran dzakaraha wa talafal ulama dzalik. Adapun kelompok pasif yang tidak aktif pada kebenaran, yang hanya menjadi penonton, Al-Quran mengabaikan penyebutan mereka, dan para ulama berselisih tentang pendapat ini. Ada dua pendapat. Faminhum man qala annahum lam yastahiqu an yadhkuru bi annahum kanu salbiyina falam yadhkurullaha lahum masyiran. Sebagian mengatakan bahwa mereka tidak layak disebut karena sikap mereka yang tidak aktif dalam membela kebenaran, sehingga Allah tidak memberikan nasib kepada mereka. Wasimahum yaumul qiyamah kaifa yasha, dan Allah tidak menjelaskan ciri-ciri mereka pada hari kiamat. Pendapat yang kedua, yara'an nahum qad dakhalu ma'al zalimin. Pendapat lainnya berpendapat bahwa mereka telah terlibat bersama orang-orang yang zalim. Bahwa ma'yuna biqauli ta'ala, dan dengan orang-orang yang melakukan dosa. Bahwa ma'niyuna biqauli ta'ala wa akhadna alladziina dzalamu fahum walladziina ittarafu al-ma'asi sawa'un fi hadzal umur bi annahum baqu hayaliyina fiyal maksiyat wasakatu anha fa asbahu bidzalika isam minhum salihun wa minhum duna dzalik. Maksudnya mereka yang terlibat bersama orang-orang yang zalim sama dengan orang-orang yang melakukan dosa, karena tetap netral terhadap kemaksiatan dan tidak membela kebenaran, dan mereka hanya diam tentangnya, sehingga mereka menjadi orang-orang di antara mereka ada yang soleh dan ada yang tidak.
وقطعناهم في الأرض Ardi Fil Audi Ardi Umaman Minhum Salihun Minhum Dodan وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك هذا كان حال الجيل الأول من بني إسرائيل الذي تعبد Lebih paham الذي Memang paham Yaitu tersesat الذي تعها وتصرفه في الأرض منهم صالحون ومنهم دون ذلك لكن الجيل الثاني كان فيه أناس سلبيون مترددون. Ayat ini menjelaskan keadaan generasi pertama dari Bani Israel yang tersesat dan tercerai-berai di bumi. Di antara mereka ada yang soleh dan ada pula yang tidak. Namun generasi kedua berisi orang-orang yang pasif dan ragu. Orang-orang yang pasif itu orang-orang yang bermaksiat, tidak mengira kebenaran. Kaifarata semua fitrah tukar jahat. Kaifarata semua fitrah tukar syata. Bagaimana bisa kita ragu padahal kita telah bersaksi. Allah berfirman, dalam surat Al-A'raf ayat 172 dijelaskan bahwasannya ketika keturunan anak-anak Adam dilahirkan ke dunia, Allah memerintahkan mereka untuk bersaksi atas diri mereka. Seraya berfirman, bukankah aku Tuhanmu? Dan mereka menjawab, betul, kami bersaksi. Terus ayat ini tuh menegaskan agar pada hari kiamat nanti manusia tidak berdalih bahwa mereka tidak tahu atau lupa akan keberadaan Allah. Kam sana taha Bani Israel Sahra, berapa tahun mereka itu tersesat di dalam pasir arba'ina sana. La yakhrujuna min tilka as-sahra, min dalika as-sahra. Mereka tidak keluar dari padang pasir utara-utara yang selama 40 tahun. Lakin Allah yani ma zala yarhamuhum bi'ata'ihim bimannihim al-man wassalwa. Allah memberikan hukuman kepada mereka, tapi Allah memberikan makanan, masih memberikan makanan kepada mereka. Apa? Al-man wa salwa. Ya. Salwa itu jenis burung, ayam-ayam. Betul? Selanjutnya ada di halaman 122 yang paling bawah. Maradul ghaflah. Ini maksudnya penyakit lalai. Orang yang sering lalai. Paman dia awal duha dan marad. Apa saja gejala penyakit lalai ini? Kelalaian adalah penyebab utama dari segala keraguan dan ketidakpastian. Tertera dalam surat Al-A'raf ayat 179 dijelaskan isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Maka mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Yang kedua dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 205,
babi dan unta. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Selanjutnya, wa ajmalu khitamu lisurrati ayatin fiha sajadah. Dan penutup yang paling indah dari surat ini adalah ayat yang berisi tentang sujud. Wahia awwalu sajadah fil mushaf. Dan ini merupakan sujud pertama yang ada dalam Al-Qur'an. Halaman 124. Wajmalu khitamu lisurati ayatin fiha sajadah. Dan penutup yang paling indah dalam surat Al-A'raf ini adalah ayat yang berisi tentang sujud. Wahia awwalu sajadah fil mushaf. Dan ini merupakan sujud pertama yang ada dalam Al-Qur'an. Tanatul hazmi wal husni wal azimah. Agar kita mengingat ketegasan, ketetapan dan tekad yang kuat. Kamaan al ayata tad'una ila idharil khudu'illahi ta'ala. Dan ayat ini juga mengajak kita untuk menunjukkan ketundukan kita kepada Allah secara nyata. Musyakli amaliyin di anna harakati sujud tanbihin nafsi ditatbihi fatasdadu istiqdadan bihusmi mauqifiha fil hayat. Karena gerakan sujud itu mengingatkan jiwa kita akan penerapan sehingga meningkatkan kesiapan untuk mengambil keputusan dalam hidup. Selanjutnya, karena sujud itu mengingatkan jiwa kita akan penerapan untuk meningkatkan kesiapan dalam mengambil keputusan. Selanjutnya ayat terakhir surat Al-A'raf, innal ladina inda rabbaka la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Sungguhnya mereka yang berada di sisi Tuhanmu tidak menyombongkan diri dari ibadah kepadanya, dan mereka bertasbih kepadanya dan bersujud kepadanya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau lagi nggak salam? Tanya lagi 3 kali. Baru 1. Berarti dari surat Al-A'raf menunjukkan sikap terhadap kebenaran, sebagai lawan daripada kebatilan. Tunjukkan bahwa itu hak al-batil. Ada itu yang dimasukkan dari Maryam kebenaran itu bahwa itu hak al-batil. جميع القصص الموجودة في سورة الأعراف تتكلم عن حسم الموقف على الحق. Bukan kebenaran. Jadi cerita-cerita yang ada di dalam Al-Quran itu isinya itu apa? Menentukan kebenaran. Meminta kita untuk menentukan posisi kita, sikap kita tetap dalam kebenaran.
الدروس المستفادة من تلك القصص قصة ماذا؟ موسى فرعون وقصة أصحاب السبت وقصة ماذا؟ سورة العرب قصة موسى وفرعون ثم قصة أصحاب السبت ثم قصة موسى عليه السلام قصة بني إسرائيل. نعم كلها تأمرنا بحسم الموقف، فالمؤمنون لابد أن يحسنوا موقفهم، أن يعينوا موقفهم. وأن يكون موقفهم على الحق لا على الباطل، ولا يترددون كذلك، ولا تكونوا مثل بني إسرائيل الذين كانوا مترددين، هم يترددون ragu-ragu, tidak menentukan sikap dalam kebenaran. Mabuk kelas قصص الموجودة في سورة الأعراف تهدي إلى حسم الموقف إلى الصراع بين الحق والباطل. جزاكم الله خيرا. نلتقي في لقاء آخر بمشيئة الله تعالى. Jadi sebanyak cerita yang ada di dalam surah Al-A'raf itu di antara pelajaran yang sangat penting di situ adalah menyuruh kita untuk menentukan sikap. Sikap apa? Sikap dalam kebenaran. Kalau ada yang hak dan yang batil, kita harus pastikan diri kita ada di dalam barisan orang-orang yang membela kebenaran. Jangan buat dan takunu mutaraddidin, dan takunna mutaraddidat. Wal mutaraddidun hum alladziina dzukira fi surah Al-A'raf annahum min ashabil a'raf. Termasuk ashabul a'raf. Oke, syukran jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.